Indonesia tanahku. Ya, selamat pagi teman-teman. Aku akan memaparkan tentang tugas personalizing value. Apa itu? Jadi, di sini aku akan menjelaskan bagaimana nilai aneka diaktualisasikan. Apa itu aneka? Aneka adalah pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang kelima, anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara. Etika publik adalah standar yang menentukan hal yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah dalam memutuskan kebijakan publik. Komitmen mutu adalah komitmen untuk memberikan mutu yang baik, yaitu dengan membuat konsumen atau pengguna jasa menerima hasil pekerjaan kita dengan baik dan merasa puas. Anti korupsi adalah sikap menjauhi dan menentang penyalahgunaan uang dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, berikut ini adalah contoh aktualisasi dari nilai-nilai aneka tersebut. Oke, yang pertama kita bahas akuntabilitas. Tadi akuntabilitas itu sudah disebutkan bahwa memang artinya adalah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Tanggung jawab yang menjadi amanah adalah sesuatu yang harus kita penuhi gitu. Yang pertama kegiatan aktualisasinya adalah melaksanakan semua tugas dari atasan kita yang sejalan dengan tugas dan fungsi unit kerja dengan bersungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda agar pekerjaannya cepat selesai. Jadi atasan kita itu ingin tugas yang dia berikan itu selesai kan. Nah, kita itu nggak usah pakai nunda-nunda lagi, nggak usah kita pakai nggak semangat ngerjainnya karena memang sepertinya tidak begitu penting misalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda agar cepat selesai. Nah, untuk meningkatkan kegiatan ini nih, kegiatan mengerjakan tugas ini, saya menyebutkan ada 7 poin rekomendasi nih. Yang pertama, kita lebih aktif lagi bertanya kalau kita tidak paham pada atasan kita. Pak, ini cara ngerjainnya gimana sih? Jadi atasan tuh juga care ke kita. Oh, ternyata anak ini care gitu sama tugas yang saya berikan. Ya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu memperkaya diri dengan belajar. Kita setelah kita kerja nih, mungkin kita udah capek ya, tapi kalau kita menyempatkan juga nih kita untuk mempelajari dengan membaca literatur, dengan membaca peraturan-peraturan lagi gitu, kita akan lebih siap untuk melaksanakan tugas yang lebih sulit lagi dari atasan gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur prioritas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan mendahulukan yang urgent atau yang penting. Dengan kita kalau misal diberikan tugas yang banyak tuh kita harus pintar-pintar nih ngatur yang mana dulu yang kita kerjain. Terutama yang deadline-nya lebih awal, biasanya urgent gitu. Atau yang memang itu penting banget gitu. Jadi kita bisa dahulukan yang penting, tapi bukan berarti yang terakhir dikerjain itu nggak penting. Tetap kita kerjain, karena semua tugas itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat nih, tidak melemparkan tugas dan tanggung jawab ke teman atau anak buah. Nah, ini suka terjadi nih. Jadi kita overload tuh. Terus kita nyerah gitu, hampir dilepas gitu kerjaannya. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Selanjutnya, tidak mengambil alih semua tugas teman kantor. Ya, kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi kan kesannya kita tidak ini ya, tidak tanggung jawab. Nah, kalau yang ini kita mengambil alih semua tugas teman-teman kantor kita yang merasa sudah tidak sanggup lagi. Nah, ini sebenarnya tidak baik, melainkan seharusnya adalah membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Nah, jadi kita semangatin teman kita yang menyerah tadi untuk mengerjakan tugas. Mungkin kita bantu sebagian nggak apa-apa, tapi jangan diambil semuanya karena memang itu tugas dia gitu. Kemudian yang keenam, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas pribadinya saat kita sudah selesai mengerjakan tugasnya. Saat kita sudah menyelesaikan tugas kita gitu ya. Kalau belum, lebih baik selesaikan dulu. Tapi kalau temennya benar-benar kesulitan dan lebih urgent, kita boleh bantu teman kita. Kita harus tahu, kita harus pintar-pintar mengatur prioritas ya berarti. Kemudian meminta bantuan kepada teman yang sekiranya tidak sibuk.
dan dapat membantu kita kalau kita tidak sanggup lagi untuk mengerjakan sendiri atau memang lebih efektif untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, itu dibolehkan gitu. Jadi pintar-pintar kita gimana tugas ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda agar cepat selesai. Kemudian kegiatan aktualisasi yang kedua nih, untuk akuntabilitas, yaitu memimpin diskusi kelompok. Nah, saya kan CPNS ya, jadi memimpin kelompok tim CPNS agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan atasan dalam mengerjakan tugas dan fungsi unit kerja. Jadi, tim CPNS ini karena masih baru ya di perusahaan instansi ini, aku PPR, jadi butuh seorang leader gitu, agar kalau ada tugas dari atasan langsung segera didiskusikan gitu. Nah, kebetulan aku memang suka sih kalau membagi-bagi tugas ke temen gitu kan. Nah, bagaimana sih agar jadi leader itu bisa efektif kita tingkatkan dan pertahankan tuh gimana? Nah nih, lebih berani menghentikan pembicaraan yang mengarah tidak ke sasaran. Jadi kalau pembicaraannya udah ngawur, udah saling salah-salahin, salah-salahan atau udah mengarah ke menyerah gitu. Itu kita harus sebagai leader yang baik tuh kita harus mengalihkan atau mengarahkan ke sasaran balik mengarahkan kembali ke sasarannya gitu. Jangan malah kita ikutan menyerah gitu ya. Sebagai leader harus mengembalikan yang tidak arahnya tidak baik ke arah yang baik gitu. Terus kita memilih metode pemecahan masalah yang tepat saat menemukan dan sedang memecahkan masalah. Jadi setiap masalah itu ada metode pemecahan masalahnya yang tepatnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih metodenya. Kemudian yang ketiga adalah aktif melaporkan progres pekerjaan kepada pemberi tugas. Jika tugas yang diberikan merupakan tugas jangka panjang. Nah, jadi aku banyak dapat tugas jangka panjang ya di kepatuhan intern ini. Nah, kalau tugasnya itu jangka panjang, atasannya itu suka ngelupain dia udah ngasih tugas ke kita gitu. Nggak semua, cuman kebanyakan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai yang menerima tugas itu adalah melaporkan berkala gitu, apa sih yang sudah kita kerjakan. Karena memang eh, butuh juga itu, butuh. Jadi atasan tuh kadang memang ngetes bawahan dia, apakah bawahan ini ngerti dia harus laporan setiap setiap berkala begitu kan. Nah, jadi kita memang harus melakukan laporan berkala. Nah, rekomendasinya dari saya yaitu sebaliknya, kalau kita menjadi pemberi tugas nih pada anak buah kita gitu, kita juga sebaiknya kita menanyakan progres pekerjaan kita itu sudah sampai mana gitu, berkala. Jadi tugasnya ini terkontrol. Jadi kewajiban yang harus dipenuhi itu ya terpenuhi gitu. Next ya, kita bahas yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme itu paham untuk mencintai bangsa dan negara. Oke. Kegiatan aktualisasinya. Yang pertama adalah, nah ini, jadi setiap ada rapat dinas negara itu selalu diawali dengan lagu Indonesia Raya atau kadang setelahnya ada lagu Bagimu Negeri gitu kan. Atau ada kadang pembacaan Pancasila. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk eh, meningkatkan rasa cinta pada bangsa dan negara gitu. Jadi saat kegiatan rapat ini benar-benar kita mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nasionalisme kita harus membara saat rapat itu. Jadi kegiatan aktualisasinya ini adalah menghayati lagu itu, menghayati semua kegiatan yang fungsinya itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi kita itu lebih semangat, kita lebih lebih mementingkan bangsa dengan menghayati lagu gitu. Rekomendasi saya, jadi panitia acara jangan jangan lupa untuk mempersiapkan kayak lagu Indonesia Raya ini jangan sampai ada problem gitu. Jadi saat menghayati enak-enak, suaranya mati gitu kan nggak enak ya. Jadi kita harus mempersiapkan proses ini karena ini proses yang khidmat gitu, harus khidmat. Nah, intinya seperti itu. Hubungannya sama tusi saya karena saya sering ikut rapat gitu ya.
unit kerja saya sering mengadakan rapat, saya juga sering ikut menjadi panitia ya. Kemudian yang kedua adalah menghormati peserta lain pada saat menyampaikan pendapat. Nah, kadang ada kalau ada rapat itu sering debat gitu ya. Nah, dari sini eh, kita harus menghormati gitu, aktualisasi dari nasionalisme itu menghormati satu sama lain. Gimana rekomendasi untuk meningkatkan atau mempertahankan yang sudah baik gitu kan? Jadi moderator ya kuncinya kalau kita jadi panitia, misalnya kita jadi moderatornya. Jadi moderator giat mengontrol pembicaraan agar semua peserta rapat itu tanpa terkecuali menerima haknya untuk menyampaikan pendapat. Lanjut ya, kegiatan aktualisasi ketiga adalah mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia dalam menyampaikan aspirasi masyarakat saat proses pembuatan NSPK, manajemen risiko dan kepatuhan intern. Jadi mementingkan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi ini memang saat menyusun peraturan-peraturan itu kadang kita masih berpihak kepada swasta, bukan kepada masyarakat. Nah, tujuan kita itu apa sih? Tujuan negara kita berdiri itu ya untuk mensejahterakan masyarakat kan. Nah, jadi jadi kita harus mementingkan bangsa Indonesia dalam membuat peraturan-peraturan ini. Tidak boleh mementingkan golongan pribadi itu paling parah, nggak boleh karena itu menyelewengkan juga itu ke nilai anti korupsi. Tapi yang di nasionalisme ini kita harus ingat dengan bangsa gitu, bahwa kita ini memang hidup untuk menyejahterakan bangsa. Jadi kita harus ingat. Nah, rekomendasinya adalah untuk lebih menggali lagi aspirasi bangsa Indonesia untuk dapat dimasukkan ke dalam peraturan-peraturan NSPK, manajemen risiko dan patuan. Nilai aneka yang ketiga adalah etika publik, standar yang menentukan hal yang baik dan buruk, serta benar dan salah dalam memutuskan kebijakan publik. Nah, kegiatan aktualisasinya apa aja? Yang pertama, mengesampingkan kepentingan pribadi dan memprioritaskan kepentingan instansi saat menjalankan tugas. Jadi, kadang itu ada konflik kepentingan namanya. Konflik kepentingan itu kalau kita lagi ngerjain dinas, kita ada kepentingan juga di situ. Jadi, kita harus mengenyampingkan kepentingan pribadi kita itu, tapi kita harus memprioritaskan kepentingan instansi kita. Kenapa? Karena kalau kita mementingkan kepentingan pribadi kita, nanti jadinya kepentingan instansi ini akan tidak sebaik kalau kita prioritaskan gitu. Itu adalah etika publik itu. Nah, rekomendasi untuk meningkatkannya adalah mempelajari perbedaan kepentingan instansi dan kepentingan pribadi gitu. Dan mempelajari solusinya kalau memang terjadi masalah konflik kepentingan tersebut. Ada di internet juga masalah konflik kepentingan yang sering terjadi, kita bisa pelajari. Itu dari literatur lain, dari buku gitu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan aktualisasinya adalah menyaring kembali data-data yang digunakan saat menyusun NSPK, sehingga tidak menyampaikan informasi yang salah atau hoax. Jadi kadang emang sekarang nih banyak sekali hoax. Hati-hati, hoax tuh bisa sampai ke pemerintahan gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Rekomendasi saya ini kurangi kebiasaan menyebarkan pesan, contohnya di WhatsApp. Jadi sebelum kita baca dan sebelum kita klarifikasi, kita jangan forward dulu gitu ke teman-teman. Karena itu bisa ada risiko itu hoax. Kita nggak boleh asal sebarkan informasi. Sebaiknya kita kurangi gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia instansi jika kita diberi tugas rahasia. Tugas rahasia itu isinya adalah rahasia negara. Jadi jangan kita sebarkan tanpa tanpa perintah dari atasan kita. Jadi pemberi tugas tuh, nah ini rekomendasinya pemberi tugas juga perlu untuk mengetahui apakah penerima tugas ini dapat dipercaya atau tidak untuk menghindari risiko bocornya rahasia negara. Kita harus lebih berhati-hati. Itu etika publik ya. Kemudian yang keempat ya, komitmen mutu. Komitmen mutu itu adalah komitmen untuk memberikan mutu yang baik, membuat konsumen menerima pekerjaan kita dengan baik dan merasa puas. Apa saja kegiatan aktualisasi dari komitmen mutu gitu. Yang pertama, giat melakukan asistensi hasil pekerjaan penyusunan. Ini NSPK, tugas aku, sehingga tugas penyusunan itu dapat terjamin mutunya. Nah,
Pemberi tugas sebaiknya memberi kesempatan penerima tugas untuk menerima pengarahan melalui asistensi. Jadi saat kita diberi tugas tuh kita sebaiknya asistensi. Jadi tugas tuh, oh kamu salah di sini. Jadi kata ininya gitu kan, kata asistennya. Nah, setelah kita tahu kesalahan kita di mana, kita kan akan memperbaiki dengan sering melakukan berulang-ulang itu ya. Maka hasil pekerjaan kita akan lebih terjamin mutunya. Nah, dan saat kita jadi yang pemberi tugas gitu, ada yang kita berikan tugas, dia mau asistensi, kita harus peduli ke dia karena itu untuk mutu yang lebih baik. Yang kedua, aktualisasinya adalah melakukan evaluasi terhadap tugas NSPK yang sudah dibuat untuk meningkatkan mutu pekerjaan berikutnya kalau ada pekerjaan yang serupa gitu. Nah, evaluasi itu setelah dilakukan juga dikerjakan. Nah, itu rekomendasinya adalah dikerjakan di tugas yang serupa ini kalau kita menerima lagi. Yang ketiga, melakukan dengan baik berdasarkan standar peraturan menteri yang berlaku. Tugas memeriksa dan menanggapi dokumen. Jadi aku punya tugas memeriksa dan menanggapi dokumen penting seperti LHKPN, PDTT, pengaduan LSM, data pengadaan konsultan gitu. Aku punya tugasnya. Nah, ya ini harus dilakukan dengan baik dan harus mengikuti peraturan-peraturan menteri yang masih berlaku gitu. Nah, rekomendasi saya itu jadi sebelum mengerjakan tugas-tugas macam itu, kita kumpulkan dulu dokumen-dokumen peraturan menteri gitu. Kita kumpulkan yang paling update masih berlaku, kita pelajari sekilas, baru kita mulai mengerjakan tugas gitu. Itu semua untuk komitmen mutu yang lebih baik gitu. Kita harus menjamin bahwa penerima pekerjaan kita itu merasa puas. Seperti itu komitmen mutu. Selanjutnya, anti korupsi. Sikap menjauhi dan menentang penyalahgunaan uang dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, apa aja sih nilai-nilai aktualisasinya? Yang pertama, menjaga dan menggunakan peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan. Nah, sering banget ya aku dengar ada barang rusak gitu, barang kantor cepat rusak gitu kan. Mungkin ya itu karena penggunaan alat kantor yang melebihi wajarnya gitu. Dan itu sebenarnya nggak baik ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan alat kantor karena alat kantor dibeli dengan uang rakyat. Ya, kayak gitu. Rekomendasi saya adalah menggunakan alat pribadi aja. Lebih baik daripada menggunakan peralatan kantor kalau kita tidak bisa amanah. Kalau bisa menggunakan dengan amanah ya, mangga gunakan gitu. Kemudian kegiatan aktualisasi yang kedua, menggunakan waktu bekerja untuk bekerja semaksimal mungkin. Dan tidak melakukan hal-hal di luar pekerjaan pada saat bekerja kecuali ada kepentingan mendesak. Cukup jelas, jadi saat kerja gitu. Nah, ini rekomendasinya menggunakan waktu istirahat untuk istirahat. Jadi tubuh kita fresh ketika waktunya bekerja. Yang ketiga, aktualisasinya adalah mengerjakan tugas verifikasi. Nah, tugas verifikasi itu membandingkan dengan yang soft copy dengan yang hard copy itu kita bandingkan. Adakah kecurangan di dalamnya? Kita harus teliti. Tim-tim KI ini harus teliti mengerjakannya. Karena bisa jadi ada tindakan korupsi gitu di situ. Nah, rekomendasinya kalau mengerjakan tugas serupa yang harus teliti itu adalah berbagi tugas dengan teman. Jadi kita itu nggak terlalu capek dengan tugas yang banyak. Jadi human error tuh berkurang. Human error tuh kesalahan manusia. Itu gampang banget terjadi karena manusia itu diciptakan untuk salah. Beda sama mesin. Mesin itu kalau udah diprogram dengan baik, dia berulang kali kerja itu bisa nggak ada salahnya itu bisa. Nah, ini memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan repetitif guna mengurangi efek human error. Udah. Baik, sekian dari saya. Ada 5 poin aneka dan kegiatan aktualisasinya dan rekomendasinya. Ya, kalau ada salah minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.